Oke, hari ini kita sudah sampai di Kabupaten Buton. Tepatnya kita berada di Desa Matanawe. Kita sudah berada di permandian Baluwu ya, Pak Desa ya. Iya. Baluwu, Pak. Juga kita sudah bersama dengan Pak Desa. Kita akan bincang-bincang soal mungkin aspek kesejarahan dari permandian ini. Termasuk hal-hal yang diorientasikan untuk pengembangan permandian ini sehingga menjadi salah satu destinasi wisata. Awalnya permandian ini bagaimana Pak Desa dalam konteks kesejarahan, karena saya dengarkan ini sejak zaman Belanda. Iya. Itu bagaimana awalnya nih Pak Desa? Yang jelasnya bahwa permandian Baluwu ini sejak keberadaan desa ini dia sudah duluan ada. Iya. Artinya permandian ini memang dari awal sudah, hanya memang modelnya tidak seperti ini. Tapi memang keberadaannya dia mendahului. Dulu mungkin masih alami ya. Masih alami mungkin, sungai-sungai kecil ya. Sekarang karena dengan perkembangan zaman dibuatkan seperti ini modelnya. Iya. Iya. Lokasi mata airnya di sana. Iya. Kemudian mata airnya ini bukan saja di sana, di semua ini kayaknya mata air semuanya. Oh, di bawah sini ya. Iya. Terus yang kemudian kalau dari aspek Baluwu tadi, Iya, Baluwu. Baluwu itu nama orang atau? Nama orang. Itu siapa itu? Itu konon pembesar kerajaan Buton zaman dulu. Iya. Salah satu orang yang diperhitungkan juga di kerajaan Buton. Dia dulu katanya, makanya disebut dengan nama Baluwu ini karena yang pertama dapatkan ini air Lak Baluwu. Lak Baluwu. Iya. Konon katanya dia berburu. Berburu sudah seharian, dia tidak dapat buruan. Tiba-tiba menjelang sore dia dengar anjingnya menggonggong. Iya. Jadi dia telusuri anjingnya, ternyata di sekitaran sini. Padahal anjing itu tidak ada hewan yang dia lihat, dia hanya kelilingi rumpun bambu. Jadi keliling terus. Jadi heran juga. Dia begitu dia perhatikan, dia bersihkan itu rumpun bambu. Ternyata dari situ muncul air. Itu berhubungan juga mungkin dengan nama desa Matanawe ini atau bagaimana? Iya. Matanawe itu kan artinya? Iya, artinya mata air. Oh. Ya, jadi memang karena ada mata air, ya itu orang-orang kenal dengan Matanawe. Matanawe, dan itu yang istilah yang temukan pertama itu Lak Baluwu. Iya, Lak Baluwu. Terus yang kemudian sampai sejauh ini Pak Desa, Iya. ini kan lokasinya ini kan, apakah di sini dijadikan tempat permandian atau memang airnya sebagai maksudnya dikonsumsi atau kalau permandian yang datang ke sini banyak atau gimana Pak Desa? Kalau tahun-tahun sampai tahun 80-an ya, 83, 84 masuk proyek perpipaan di desa-desa. Mulai dari situ ini sudah tidak dipakai untuk mandi dan konsumsi minum. Tapi sebelum itu semua larinya ke sini. Jangankan di sekitaran Matanawe, di desa-desa tetangga, kampung tetangga saja kalau sudah musim-musim kemarau itu masuk ke sini. Karena sini salah tidak satunya kering ya? tidak pernah kering. Itu juga keunggulannya. Iya. Tidak pernah kering di pinggir laut, tetapi airnya tawar terus. Ya, itu kehebatan Ini sebetulnya adalah sebuah potensi di desa Matanawe yang sebetulnya layak untuk kita kembangkan sebagai destinasi wisata juga. Kalau bayangan Pak Desa, kira-kira kalau misalnya diorientasikan untuk dikembangkan ini, bayangan Pak Desa mau kayak apa? Pak Desa. Saya kebetulan sudah 3 kali kepala desa, 3 periode. Sudah 3 periode. Iya, jadi saya selalu tawarkan di rapat-rapat dengan kabupaten, kemudian di program inovasi desa. Saya bertemu dengan teman-teman yang dari kabupaten, saya sampaikan. Saya tidak bisa bicara seperti apa. Saya inginkan bapak-bapak datang di Matanawe, lihat potensi saya, dan bapak-bapak yang kembangkan. Karena kita di desa itu pengembangan itu kita tidak punya kemampuan. Jadi kami hanya tawarkan bahwa
Matanawe punya kolam. Ya. Kita punya spot-spot mangrove. Ya. Itu yang artinya saya inginkan jadi desa ini jadi pariwisata, tetapi saya tidak bisa mengembangkan. Saya inginkan bapak-bapak yang punya kemampuan untuk mengelola itu, nah, yang datang ke sini baru melihat, oh Matanawe maunya dibikin seperti ini. Kalau spot mangrove-nya di mana? Jauh dari sini, dekat? Sekitaran sini. Oh, ya. Sebetulnya itu potensi yang bisa terintegrasi pada saya, misalnya kolam dan spot mangrove. Ya. Ya. Mungkin bayangannya Pak Desa memang sudah bisa kita imajinasikan. Pak Desa ini membutuhkan semacam kepedulian dari banyak pihak dalam rangka menopang terus tumbuhnya ini kolam ini dan destinasi mangrove untuk jadi sektor wisata. Mungkin yang terakhir nih Pak Desa, saya ingin tanyakan, harapannya Pak Desa terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal potensi ini, kolam maupun spot mangrove tadi. Iya, besar harapan kami sebagai Pak Desa di Matanawe ini, artinya campur tangan dari pihak-pihak kabupaten, kemudian provinsi. Terus terang kami agak, artinya boleh tidak kecewa, tapi sesungguhnya mungkin mengarah ke sana, karena Matanawe ini sudah untuk khusus Kabupaten Buton, selama saya menjabat sudah 2 kali saya ikut lomba tingkat kabupaten, mewakili kabupaten. Ya, tahun terakhir kemarin 2014 ya, ya lomba desa di mewakili Kabupaten Buton dan di tingkat provinsi juara 2. Artinya keinginan begini, bahwa ternyata setelah lomba itu inginnya saya bahwa mungkin kita akan diberikan proyek pengembangan tentang desa ini, tapi ternyata tidak, biasa-biasa saja. Itu. Jadi harapannya bahwa memang kami inginkan pemerintah daerah baik itu dari tingkat 2 maupun tingkat 1 bahwa betul-betul melihat potensi yang kami miliki. Karena memang banyak pejabat yang sering masuk ke sini, tapi sesungguhnya begitu meninggalkan Matanawe sudah hilang lagi janji yang dia berikan itu. Itu yang. Yang paling inti adalah kita menghadirkan sekaligus mensosialisasikan potensi yang ada di Desa Matanawe ini, dan kita berharap ke depan seluruh stakeholder, seluruh pihak-pihak yang berkompeten bisa saling membantu, saling berkolaborasi sehingga destinasi wisata permandian ini bisa tumbuh dan berkembang. Tentu kan kalau berkembang wisata pada desa pasti akan menopang terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di desa. Atau tentu kan Pak Desa juga kan punya harapan-harapan kalau misalnya ini tumbuh, berarti kan akan berdampak kepada kesejahteraan. Ada dampaknya ke kesejahteraan masyarakat yang betul. Begitu mungkin. Oke.